kira habis seberapa gitu kan kita udah dari maksudnya setiap penjualan itu kan kita rekap gitu ya. Jadi kita itu bisa tahu gitu kita produksi berapa gitu hari ini produksi berapa gitu. Jadi stoknya nggak itu kan setiap ini kan nggak mesti hari ini habis gitu atau gimana gitu kan pasti kan ada ya kan itu satu hari kan nggak rusak masa ini sekarang besok rusak kan udah ya kita juga kan udah bisa membaca konsumen yang datang kayak semacam hari ini berapa persen hari ini jadi kita bisa mengkalkulasikan tadi penyediaan jamur sama pemasukan sama pengelolaan kita udah bisa ya gitu. Jadi kira-kira rugi apa? hanya untung banget masalah harga tadi ada satu harga reguler dan VIP. Nah di situ kan perbedaannya hampir 15.000. Nah itu perbedaannya itu dari sisi mana? Gitu? Dari sisi tempat. Iya. Kita itu apa ya restoran kita membuat 2 ruangan. Yang satu bebas rokok, yang satu rokok. AC. Iya, yang satu apa itulah. Yang satu boleh merokok, yang satu bebas asap rokok intinya kayak smoking and no smoking. Iya itu lah. Ya kayak gitu. Jadi setiap ruangan itu tadi ada harga reguler sama harga VIP. Oh dari porsinya gimana? Sama porsinya rata porsi semua kalian sama. Jadi tempatnya sih sama aja cuma agak sedikit yang membedakan. Yang pertama tempatnya tuh dari segi arsiteknya tuh kayak kursi atau meja atau dari segi bangunannya tuh asik gitu untuk santai sama keluarga. Semua kan udah bilang kemarin ya kan ada tempat buat yang berduaan. Ini romantisan. Kalau mau beli katanya dulu lebih baiknya. Saya biasanya kalau cuma bedain smoking sama non smoking itu nggak beda harga. Enggak. Tapi kalau dari jawabannya Mbak Siti tadi kan pembedaan antara VIP sama reguler itu smoking sama non smoking. Itu biasanya kalau di restoran kita nggak percaya langsung dari kebijakan restoran. Kalau di sebelah sini misalnya yang bisa buat rokok, yang sini enggak. Mungkin beda tempat. Iya. Mungkin kalau kayak Mas Uma menjelaskan beda fasilitas di dalamnya itu bisa beda antara reguler soalnya misalnya kayak mau meeting perusahaan kayak gitu harus tempat yang khusus kayak itu mungkin lebih ke soalnya biasanya kalau harga itu yang membedakan porsi porsi sedang porsi besar gitu setahu saya lah gitu enggak kalau porsi sih sebenarnya nggak jauh beda kita juga mengutamakan kepuasan pelanggan dari segi tempat juga dari tempatnya aja kan kita juga kan restoran kita kan udah berkelas kayaknya yang datang juga kayak semacam yang tadi siapa kan ya ke situ kan yang dicari pertama bukan kenyang kalau ada itu dia yang dicari pertama suatu kepuasan kenyamanan dia istirahat gitu lah. Iya enak kok Mas, kemarin udah nyoba enak. Kita dapatnya doang. Iya. Masih ada teman-teman yang ada. Tadi itu kan sosisnya mau dikasih ke warung-warung ya? Enggak, tadi kan udah kafe. Itu gimana cepet kadaluarsa atau Yang pengawet atau pakai pengawet cepet habis gitu. Kita kan udah berbincang sama pemilik kafe, kira-kira konsumen di sini itu dari segi sosis itu pemesanannya tuh berapa persen gitu. Jadi kita pertama biasa mencoba sedikit dulu, terus tambahin sedikit. Seakan-akan konsumen merasa puas, ditambahin lagi, akhirnya dari segi kalau ada luar sana itu ada berapa bulan enggak kita dari restoran kita enggak memakai bahan pengawet paling maksimal 3 jadi distribusinya tiap hari dong iya jadi bisa beberapa hari lah ya disimpan di enggak paling 3 hari soalnya kalau memakai bahan pengawet juga kalau seandainya suatu saat kena dampak negatifnya gimana kami yang utama memuaskan enggak ya memuaskan cuma kan kita kan butuh ini kualitas gizinya nanti takutnya ada bahan-bahan kimia atau gimana restoran kami bisa dipercaya kok jadi kopinya ini dari luar negeri atau gimana ini kopi enggak kan saya sendiri yang pertama kan ini kan menunya kan dari resep keluarga jadi kita utamakan keluarga dulu yang bekerja baru kita
buka kayak semacam kalau yang kemarin dari terangin masalah pencarian karyawan. Jadi Buka ini ya. pendaftaran melalui Covid. Oh jadi apa itu namanya? Jadi hampir setiap bulan ada cita rasa baru apa gimana? yang Ada setiap bulan, setiap bulan kadang Tergantung mood Iya. ya Mas ya. enggak kadang kan kalau pemasaran ini bagus, Gimana gitu? pemasaran ini bagus, ya selalu kita kembangkan hal itu. Tapi kalau kita pengen kadang ada ide-ide menu baru ya, kita baru dipikirkan kembali, nggak setiap bulan kok. Soalnya menu juga udah tertera, jadi kalau ada menu baru kan kita coba. Penggantian itu lagi. Daftar menunya. Kan tadi juga udah diterapkan setiap ada menu baru kita juga langsung dipromosikan sama konsumen. Biasanya kalau di Tapi saya kalau tadi cicip-cicip itu kalau dibeli jalan saya nggak setuju loh Mas. Kalau beli cicip-cicip itu apa nggak sebaiknya kalau pelanggan itu pas datang terus dikasih piring kecil, oh kalau udah itu ini kita mau menciptakan menu baru, tolong dicicipin terus kita buat satu lembar kertas gitu, mungkin dari rasa apa mereka suruh ngisi belangko gitu loh. Nah dari situ kita malah lebih spesifik tahu gitu. Itu masukan dari kan ada saya. juga yang di jalan itu ya Mbak. Tapi kan jalan Kayak kan roti mereka itu jualan. ya, kayak minuman itu kan jalan-jalan. Enggak kita cuma apa ya gimana ya misal itu apa sih ya? Bisa juga Bukan, Iya. yang tadi Mas Umar bilangnya kalau Ya, memang ada yang di jalan Di itu, jalan ada ya. soalnya Iya, ada. itu kan pas waktu itu kan kita udah membuka restoran baru. Jadi kalau restoran yang baru kan konsumen belum pada datang dan belum pada tahu. Jadi ya mau nggak mau kita harus turun ke jalan. Tapi kalau yang di tempat yang VIP-nya yang seperti Mbak Nani bukan cerita. maksud saya tadi Iya. kan yang saya tanyakan kan tadi ada di situ sebelum menu itu dikeluarkan Iya, kan itu tadi ada. bukan kan tadi di jalan katanya lah di jalan itu apa kalau menu sebelum Masnya kan mau perencanaan menu tadi kan. Nah perencanaan menu itu kok tadi caranya itu untuk tahu tidak tahu itu sama keluarga terus di jalan itu apa Enggak kan gratis kayak gitu loh. restoran kami kan memang berbedanya kan di pertama kan ada di Jakarta sama di Bali. Ini kan kemarin kan dari dari konsumen kita kan membuka cabang yang Mbak Putri di Lampung Timur. Kayaknya kan kalau di Lampung Timur tempatnya kampung, jadi kan mau harus di jalan. Gitu. Para manajernya nanti gua Debat ini. Enggak maksudnya kalau kita di pusat sih memang yang Mbak Nani yang dibahas tadi. Kalau di kampung kan restoran aja baru buat, kayaknya nggak mungkin kita ditaruh di meja. Jadi mau nggak mau kita harus kerja keras gitu dengan turun ke lapangan. Menjemput gitu lah. Maksudnya Mbak Nani itu gini loh. Saya lagi tanya. Kan kalau kita bikin kalau produk Itu sebelum sudah dipasarkan, di jalan itu sudah yang benar-benar memang Mau fix dipasarkan. kita mau Dipasarkan. jualan produk ini. Tapi maksudnya Mbak Nani tadi kalau masih cari ide baru misalnya awal biar kita dapat inputan lebih banyak dari konsumen. Jadi sebelum memang misalnya bakso jamur, sebelumnya kita cuma punya ide, oh kita mau bikin bakso jamur, tapi ini masih ide, masih apa butuh coba-coba buat gitu ya loh. masih ide awal sebelum diimplementasikan. Nah kalau icip-icip itu bisa juga setelah baksonya sudah fix, kita sudah dapat masukan dari karyawan, dari konsumen dengan cara yang kayak Mbak Nani bilang, misalnya kita mau ada produk kayak gini, coba pendapatnya seperti apa, itu masih dalam tahap awal ketika mau bikin produk baru. Nah kalau yang di jalan itu ketika sudah fix, Mbak misalnya sudah dapat masukan, oh bakso ini oke, kita udah fix rasanya oke, kita suka konsumennya. Perasaan itu lagi di pemasarannya juga. Nah, makanya tadi kan Iya. ada Mbak Siti kan tadi ada dijelaskan Iya, beda ya. sebelum dipasarkan itu kan itu cicip itu kan mereka Ini kan setuju. icip-icip tadinya di dalam Oh, di restorannya pasar ya? tuh kan di pemasarannya. Satu lagi di pemasarannya Mbak. Ini yang di pemasarannya tadi. Bukan tadi kan dijelaskan kan di jalan gitu. Jadi aku tanya. Yang di jalan ini tadi. Ya teman-teman masih ada Ya yang pokoknya ditanyakan. intinya kan karena jangan dibuka. bukan artinya ayo. Jadi mulai kan ada dua kali tahap kan ketika kita ingin tahu pendapat konsumen. Ketika awal kita punya ide, sebelum kita memang sudah fix ada produknya, awal cuma tanya kira-kira kalau kita bikin kayak gini, setuju nggak, kalian suka nggak, itu awal. Terus habis itu setelah sudah fix ada produk, itu juga kita coba kan ke konsumen. Jadi mereka bisa nerima nggak produk kita kan, karena
Kalau misalnya yang masih hijau itu kan mungkin